Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsin wa damil labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak pun ada sarana pelajaran. Kami memberi minum kamu dari apa yang ada dalam perutnya, yang terdapat di antara kotoran dan darah, susu yang murni dan sedap untuk orang-orang yang meminumnya. Tafsir nomor 1555. Ibrah yang berarti suatu alamat atau kesaksian yang dengannya seorang meninggalkan kejahilan dan menuju ke pengetahuan. Mengisyaratkan kepada proses halus yang terjadi di dalam perut binatang-binatang. Penelaahan terhadap proses yang menyebabkan rumput dan daun-daun yang dimakan binatang-binatang itu berubah menjadi susu di dalam perut binatang-binatang itu, membawa kita kepada kesimpulan bahwa kecondongan dan kecenderungan alami manusia tidak dapat membawa dia ke jalan yang lurus kalau kecondongan-kecondongan dan kecenderungan itu tidak dikuasai dan diatur oleh suatu sarana samawi, yaitu wahyu ilahi. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu jadikan minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya dalam yang demikian itu ada tanda bagi kaum yang menggunakan akal. Tafsir nomor 1555a. Bila benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan tetap ada dalam bentuk mereka yang sewajarnya dan tidak mengalami perubahan, semuanya merupakan makanan murni, sehat dan menguatkan. Tetapi bila manusia campur tangan terhadap kegunaan alami benda-benda itu, ia sebenarnya merusak benda-benda itu. Seperti itu pula, selama ajaran ilahi tetap utuh, ajaran itu merupakan suatu sumber yang mengandung faedah-faedah kerohanian yang besar sekali. Akan tetapi, bila ajaran itu menjadi sasaran campur tangan manusia, maka semua kegunaannya akan hilang. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhan engkau telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, pada pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang manusia buat. Tafsir nomor 1556.
Wahyu di sini berarti naluri-naluri alami yang dengan itu Tuhan telah menganugerahi semua makhluk. Ayat ini mengandung satu isyarat yang indah sekali, bahwa bekerjanya seluruh alam semesta dengan lancar dan berhasil bergantung pada wahyu atau ilham, baik yang nyata ataupun tersembunyi. Dengan perkataan lain, segala benda dan makhluk memenuhi tujuan kejadiannya hanya dengan bekerja menurut naluri-naluri dan kemampuan-kemampuan serta pembawaan-pembawaan aslinya. Lebah telah dipilih sebagai satu contoh yang menonjol sekali, sebab organisasi dan kerjanya yang menakjubkan itu bahkan berkesan pula kepada orang yang melihatnya secara sambil lalu saja, dan dapat disaksikan dengan mata tanpa bantuan alat apapun. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnas inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari segala buah-buahan dan tempuhlah jalan yang ditunjukkan Tuhan engkau dan yang dipermudahkan bagi engkau. Keluarlah dari perutnya minuman beraneka warna. Di dalamnya ada daya penyembuh bagi manusia. Sesungguhnya dalam yang demikian itu ada tanda bagi orang-orang yang merenungkan. Tafsir nomor 1557. Pokok masalah lebah telah dipaparkan lebih lanjut dalam ayat ini. Tuhan mengilhamkan kepada lebah untuk menghimpunkan makanannya dari berbagai buah dan bunga. Kemudian dengan jalan bekerjanya alat yang tersedia dalam tubuhnya dan dengan cara yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya. Ia mengubah makanan yang terhimpun itu menjadi madu. Madu mempunyai bermacam-macam warna dan rasa. Akan tetapi semua coraknya yang berbeda-beda itu sangat berguna sekali bagi manusia. Hal ini mengandung arti bahwa wahyu telah terus-menerus turun kepada nabi-nabi di berbagai zaman, dan bahwa ajaran-ajaran seorang nabi dalam beberapa hal yang kecil-kecil berbeda dari ajaran-ajaran nabi-nabi lain. Walaupun demikian, semuanya itu merupakan sarana-sarana untuk menghidupkan akhlak dan rohani kaum yang kepada mereka nabi-nabi itu diutus. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Inna Allaha alimun qadir. Dan Allah menciptakanmu, kemudian Dia mewafatkanmu. Dan dari antaramu ada yang dikembalikan kepada keadaan usia yang terlemah, sehingga mereka tidak mengetahui sesuatu yang tadinya mereka mengetahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah Dia dari siapa, datangnya ini lautan cahaya.